Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufusku. Hari ini kita akan bahas tentang anjing pitbull itu gendut ke kurus, kurus ke gendut. Jadi kita bahas tentang dogo aja, karena kebetulan kan kita lagi bawa dogo sekarang ya. Jadi dogo itu kan dia itu badannya itu kadang-kadang bisa gendut banget, bisa gede banget. Kadang-kadang dogo itu bisa kurus banget. Nanti kadang-kadang pas lagi kurus kita kasih makan banyak dan kebetulan jarang olahraga, jarang kita bawa keluar, jadinya gendut lagi kan. Nanti sekalinya dia lagi gendut-gendutnya, terus kebetulan aku juga lagi banyak waktu sehingga aku sering bawa dia keluar buat lari, temenin aku olahraga. Dan itu setiap hari pagi atau enggak sore kita bawa anjing pitbull jalan atau lari, dan akhirnya dari gendut bisa ke kurus lagi. Nah itu sebenarnya bagusnya itu gendut apa kurus sih untuk anjing pitbull? Karena kalau menurut sebagian orang kan ada yang bilang trennya itu dulu kan pernah ada trennya tuh yang anjingnya gede-gede, gendut-gendut gitu kan. Terus ada juga trennya tuh anjingnya kurus banget seperti Bruce Lee kan. Nah itu sebenarnya kebanyakan orang itu suka berdasarkan apa yang dia suka. Maksudnya anjing yang dia suka tuh seperti apa, atau kebanyakan orang suka berdasarkan tren atau sesuatu yang lagi viral saat ini gitu kan. Nah itu kan masih kita belum tahu ya. Kalau aku pribadi sih nggak gitu suka sama anjing kurus ya, lebih suka anjing gede badannya, anjing gendut lah gitu kan. Nah udah gue jorok loh itu loh. Tapi cuma kadang-kadang kan karena akunya juga suka olahraga, dan kadang-kadang kalau olahraga tuh suka ajak pitbullku. Jadi kadang-kadang tuh di saat si dogonya lagi gede-gede, lagi gendut-gendut, nah aku bawa dia lari setiap hari. Nah itu buat dia kan jadi kayak ada pembakaran juga gitu kan. Walaupun dia makan banyak, tapi tetap aja karena setiap hari dibawa lari, jadinya tuh dia kayak olahraga juga. Sama kayak orang kalau seandainya kita setiap hari makan banyak tapi olahraga terus, dan itu nggak akan bikin kita gendut ya. Jadi jatuhnya seperti kita badannya proporsional gitu. Tapi kalau aku sebenarnya nggak suka, karena sekarang itu dogo itu keadaannya seperti anjing yang lagi kurus ya. Bagian sininya kan kecil banget ya, padahal makannya banyak, nggak tahu kenapa sih bagian sini tuh kecil. Nih ininya ya, pinggangnya kecil, karena biasanya tuh pinggangnya dia tuh gede banget. Maksudnya bukan gede ya, ini kan kelihatan banget tulangnya tuh, ininya nih, tulang ininya nih kelihatan banget kan. Nah ini kan kurus banget nih, nggak tahu kenapa dia bisa kurus. Mungkin rebutan sama Olive kali, makan nggak kebagian kali ya. Nah malah si Olive-nya yang lagi gendutnya, lagi bagus-bagusnya gitu kan, kayaknya sih berantem sama Olive. Olive-nya nggak mau ngasih dia makan, sehingga dia kayaknya nggak makan-makan. Padahal setiap makan itu ya, walaupun kita kasih makan pas kan satu kali makan itu mereka kan satu mangkok rame-rame gitu kan. Karena kita memang ngebiasain anjing pitbull kita walaupun ada 3 di dalam rumah, tapi tetap kita harus mereka bisa sharing sama makanannya ya. Cuma kenyataannya kayaknya nggak bisa sharing mereka. Dan setiap makanannya habis itu kita nggak akan biarin gitu aja. Jadi kita kasih tambahan makanan lagi supaya anjing-anjing yang belum makan, di antara mereka bertiga yang belum makan masih bisa makan yang kita kasih untuk selanjutnya. Jadi memang itulah kita ngasih ngasih untuk supaya mereka tuh nggak terbiasa makan sendiri-sendiri. Jadi mereka tetap harus bisa sharing sesama saudaranya yang lain. Tapi kenyataannya sepertinya kalau gue dengar dan gue perhatikan, kayaknya Olive belakangan ini kayaknya lagi nggak mau sharing, entah kenapa. Mungkin dia lagi proses kalau bahasa kita perempuan PMS ya, menstruasi. Jadi kayaknya tuh dia tuh lagi PMS, udah mau loop, jadi sehingga dia tuh kayak nggak mau sharing dengan si dogo ataupun borlan. Jadi seperti itu. Nah makanya dogo sekarang belakangan kurus, dan dogo tipenya tuh kalau di dalam rumah itu dia lebih banyak mengalah dibandingkan kayak ngajak ribut. Beda sama Olive yang setiap hari kayak mau ngajak ribut. Nah dogo itu di dalam rumah tuh lebih banyak ngalah. Jadi kalau ada makanan dia lebih pilih kasih ke Olive atau borlan. Kalau ada susu dia lebih pilih kasih Olive atau borlan. Tapi pas kebetulan si Olive atau borlan lagi di dalam kamar dan dia lagi di luar, biasanya kita langsung kasih si dogo itu telur atau susu, sehingga ya dia tidak kekurangan nutrisi. Tapi biar gimana pun ya, walaupun mereka setiap hari kadang-kadang suka berantem karena rebutan makanan, gue nggak pernah kasih mereka makan satu anjing satu mangkok ya. Soalnya kalau kita biasain satu anjing satu mangkok, nanti takutnya mereka akan terbiasa individu gitu. Jadi dia nggak akan terbiasa dengan anjing-anjing lain, dan malah itu membuat mereka menjadi lebih sering bertengkar gitu. Karena kan dari makanannya udah beda, mungkin merasa bukan family-nya dia gitu. Jadi aku nggak pernah ngebiasain hal-hal seperti itu. Nah karena kayak gini memang ini proses adaptasi. Si Olive juga lagi rese banget. Jadi ya memang mungkin dogonya juga banyak ngalah ya, jadinya begitu guys. Nah makanya aku mau tanya ke kalian nih, kira-kira kalian tuh lebih lebih sukanya tuh
anjing pitbullnya yang gede banget seperti XXL, super pitbull kan, atau kalian suka anjingnya yang kurus-kurus seperti apa sih namanya tuh, pitbull blue nose kan. Pitbull blue nose itu kan kayaknya kecil-kecil ya kalau nggak salah ya, atau UKC ya kalau nggak salah yang kecil-kecil tuh. Terus lupa lah kayak gitu. Jadi aku tuh lupa ya jenis pitbull yang kecil-kecil tuh seperti apa. Cuman kalau dogo itu kan red nose, jadi dia agak besar sedikit lah, bukan besar lah, dia lebih ke medium dan lebih ke proporsional badannya. Kalau yang gede-gede banget sih biasanya yang gue pernah lihat ya anjingnya XXL, yang pitbullnya super gede banget sih. Kalau gue sih nggak suka lihat mukanya ya, kayak muka-muka pitbull idiot gitu. Maksudnya pitbullnya apa sih, kayak mukanya tuh nggak sangar gitu kelihatannya. Jadi aku nggak gitu suka sama pitbull yang gedenya kelewatan gede gitu, karena nggak serem kelihatannya. Sedangkan kita pelihara pitbull itu kan sebenarnya kan banyak faktor ya, misalnya kayak supaya dia bisa jaga rumah dan lain-lain. Nah kalau kita punya anjingnya itu mukanya lucu dan nggak serem, orang juga nggak akan takut. Yang ada nanti walaupun badannya gede, orang malah ngajak si anjing ini main gitu. Jadi itu pertimbangan aku kenapa aku lebih maunya pitbullnya tuh yang medium ya, bukan yang super besar ya gitu. Lainnya kalau seandainya kalau Coco kan memang aku carinya tuh yang giant, supaya memang aku suka Coconya besar, dan aku suka dia karena dia tuh langka banget ya di Indonesia ya si Magic gitu, karena dia tuh benar-benar giant Coco dan bulunya tuh super bagus banget kayak gitu. Nah ini dia si pitbull, walaupun dia mukanya sangar nih dogo ini ya, kan mukanya sebenarnya kan agak-agak serem ya, dia mukanya tuh sebenarnya galak, sangar, terus juga kayaknya nyeremin gitu kan mukanya dia. Tapi sebenarnya dia itu paling banyak ngalah loh di rumah. Dia itu kayak apa ya, gak pernah mau ngajak ribut duluan deh sama anjing lain. Misalnya kayak si Olive gitu, kalau Olive ngajak dia berantem duluan juga dia kayaknya nggak pernah mau ngeladenin ya, sampai keterlaluan banget baru dia ngeladenin gitu kan. Tapi bukan berarti dia anjing bodoh ya yang nggak bisa nyerang dan lain-lain. Dia bukan yang nggak mau nyerang, tapi lebih ke dia tuh maunya tuh dia ngalah gitu kan. Misalnya ada makanan, ada susu, dia lebih pilih ke apa namanya, dia nggak mau rebutan lah untuk hal-hal yang seperti itu. Nah dogo tuh tipenya begitu. Jadi kalian kalau ngeliat mukanya serem kayak gini, aslinya tuh dia tuh bener-bener nurut banget. Terus dia juga kalau dikasih tahu tuh dia paling nurut, paling setia banget sama kita gitu. Tapi kalau seandainya dia ada yang di luar gitu, ada yang macam-macam sama kita semua anaknya, atau ada yang ngambil mainannya anak-anak atau apapun itu, dia adalah anjing pertama yang paling ini ya, paling duluan maju lah untuk nyerang orang tersebut gitu. Dan ini kita pernah coba juga. Jadi gitu guys, jadi walaupun anjing ini sangar, serem, dan sepertinya tuh kayaknya nggak bersahabat ya mukanya ya, tapi dia tuh paling lembut loh sama kita. Dia paling banyak mengalah, dia yang nggak mau itu, yang nggak mau apa namanya, nggak mau ribut duluan gitulah. Pokoknya dia the best banget. Dogo itu bener-bener anjing pitbull yang super nurut banget, super the best banget. Dia tuh paling yang alert banget, paling jagain kita kalau lagi di luar. Ini aja dia udah mau, ada anjing lewat tadi kan, anjing corgi lewat, itu aja dia diliatin terus kan. Artinya bukan tipe anjing yang bodoh sebenarnya kan, cuman dia hanya mengalah aja di rumah. Ya nggak dogo? Ya dogo pinter ya gitu guys. Jadi kalian tuh jangan pernah khawatir sama anjing pitbull. Kalau mau pelihara anjing pitbull itu kalian harus memelihara anjing pitbull itu dari dia bayi ya, lebih bagus dari umur 2 bulan, supaya dia nurut sama kita, hanya nurut sama kita seorang aja. Dan dia tuh udah kenal kita dari dia waktu bayi. Nah ini kan anjingnya lagi mau lewat sini nih guys, dia udah liatin mulu tuh, dia udah kayak rese nih mukanya nih. Oke, itu aja sih video yang mau aku buat tuh, dia udah mulai risih. Itu ada anjing corgi tuh di situ tuh. Dia udah liatin, nggak boleh dogo. Oke guys, cukup sekian video yang aku buat hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku Novosung. Jangan lupa juga di like, comment, and share ya guys. Bye.